sepatutnya kita harus menghormati pengadilan. Memang terus terang aja sampai sekarang ketentuan undang-undang tentang contempt of court itu nggak ada. Ya, pernah itu diajukan beberapa waktu itu sudah diajak bersama dengan Mahkamah Agung tentang itu, tapi kelihatannya penuh masalah masih. Jadi tidak ada undang-undang contempt of court. Walaupun orang bisa menuduh apakah ini contempt of court atau tidak. Nah, saya sendiri tidak tahu persis kejadian yang sebenarnya. Apa alasannya, kenapa terjadi. Tapi kalau saya melihat di video yang ada yang viral, memang ada yang melompat dari meja. Ya, menurut saya sebagai advokat tidak boleh melakukan hal seperti itu. Terlepas itu adalah sidangnya sudah berhenti atau sudah berjalan, tapi kan tidak perlu harus melompat. Nggak ada alasan yang khusus dia melompat meja itu. Nah, persoalannya sekarang adalah ini kan organisasi yang seharusnya mengambil tindakan terhadap seperti itu. Apakah itu dianggap melanggar kode etik atau tidak? Karena kami sebagai lawyer, ya, ini saya bicara lawyer dulu, ya, yang sudah lagi cuti ini, kami tidak bisa mengatakan orang lain itu melalui media orang itu melanggar kode etik. Jadi kalau saya temukan Anda melanggar kode etik, saya bilang saya akan laporkan dia karena melanggar kode etik. Itu pelanggaran kode etik. Saya ini melanggar kode etik. Seseorang advokat yang menuduh seseorang melanggar kode etik dan disampaikan kepada media massa, itu adalah pelanggaran kode etik. Jadi kalau saya merasa ada orang lain melanggar kode etik, saya nggak lapor kepada wartawan, saya lapor ke Dewan Kehormatan. Nah, itu soal Dewan Kehormatan mau umumkan, silakan. Gitu. Nah, jadi saya bicara secara umum aja, ya, bicara umum, ya. Tidak menunjuk kasus tertentu, bahwa secara umum bahwa kalau seorang advokat itu wajib dia menghormati satu teman sejawatnya. Jadi sesama advokat pun harus saling hormati antara sesama penegak hukum. Dan ketiga, menghormati pengadilan. Itu mandatori itu. Ya. Nah, betapapun kita setuju atau tidak setuju dengan sikap pengadilan, cara pengadilan, ada mengatakan macam-macam pengadilan itu begini-begini, tapi kehormatan itu harus diberikan bukan kepada person-personnya, tapi adalah kepada pengadilan itu sendiri. Jadi Pak Wamen, kalau misalnya sampai naik meja itu masuk dalam pelanggaran dalam persidangan? Ya, itu saya katakan Dewan Kehormatan akan memutuskan itu. Maksudnya organisasi? Ya, organisasi. Nah, sekarang orang itu ada yang melaporkan dia ke organisasinya nggak? Dia berada di organisasi mana? Ya kan? Nah, karena Dewan Kehormatan pun, seperti kalau itu banyak kota Peradi, Dewan Kehormatan pun tidak boleh memeriksa itu kalau tidak ada yang melaporkan. Tapi boleh dilakukan pemeriksaan oleh komisi pengawas tanpa ada laporan. Gitu. Nah, saya nggak tahu orang ini di organisasi yang mana. Gitu. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah. Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Di modal waktu kita Pak? Alah, kurang jumbo. Jumbo itu apa? Please define jumbo. Seperti IKN atau mungkin jalan tol Betaci itu, Ya nanti itu tunggu gini nih, satu-satu saya bilang satu-satu dulu. Anggaran yang dibuka, kita diskusi lagi nih. Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah. Ya. Masih ada komunikasi dengan Pak Bas sendiri nggak sih Pak terkait IKN? Ya, kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan.
Sehat Pak Bas. Keluarga gimana? Gitu aja. Ini masalah pribadi aja Pak. Personal antara Pak Bas dengan Pak Jokowi. Komunikasinya dengan Pak Basuki. Ya tadi ya gitu urusan. Ngabar ke. Sempat membahas tentang IKN gitu enggak? Pak Bas Ya itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik ke itu urusan pemerintah. Atau mengabarkan terkait progres IKN Pak ke jenengan gitu. Enggak ada hubungannya. Pak, kalau Laporan progres ya ke presiden, ke menteri. Pak. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kebakaran juga terjadi di gedung Kementerian ATR BPN. Gedung Kementerian ATR BPN kebakaran, asap tebal muncul dari lantai 1. Kebakaran terjadi di gedung Kementerian ATR BPN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Asap tebal muncul dari lantai 1 gedung tersebut. Informasi kebakaran itu diterima Damkar Jakarta Selatan sekitar pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dalam program Breaking News Kompas TV Minggu dini hari, Saudara, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan api sudah padam pada pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara akibat komputer yang lupa dimatikan. Bergabung bersama dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nusron, dengan Ibrahim dari Kompas TV. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak, udah dini hari. Pak Nusron, bagaimana kondisi kantor Anda saat ini? Apakah api sudah bisa dipadamkan, Pak? Alhamdulillah api sudah dipadamkan pada pukul 00.15 tadi. Sekarang kondisinya sedang proses pengeluaran asap, pembersihan asap dari ruangan. Sejauh ini tidak ada korban. Itu dugaan sementara ruangan apa Pak Nusron yang terbakar, Pak? Yang terbakar ruangan humas. Dugaan sementara akibat ada kelalaian petugas, komputer tidak dimatikan tapi tidak ada pekerjaan apa-apa, sehingga mungkin kelamaan hidup komputernya sehingga mati. Jadi kemungkinan seperti korsleting seperti itu Pak Nusron ya, dugaan sementara Pak? Ya, diduga sementara korsleting, tapi lebih pastinya nanti biar tim Damkar yang akan melakukan proses penyelidikan untuk melakukan proses pemastian apa sebab-sebabnya. Mana?袜子变可怕了，我操他妈！慢点！
Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kesorotan lainnya, saudara, ratusan ribu ekor ikan di kolam jaring apung Jatiluhur mati mendadak sejak 3 hari terakhir. Akibatnya para petani jaring apung rata-rata rugi hingga ratusan juta rupiah. Ayo orang kali itu kalau bogana. Matinya ikan secara mendadak ini diduga akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan lumpur dari dasar danau terangkat ke permukaan akibat pengaruh suhu di permukaan danau. Wilayah jaring apung yang kebanyakan terdampak di zona 7 Danau Jatiluhur wilayah Citerbang, Sukatani, Jawa Barat. Salah seorang pemilik kolam menyebut ratusan ton ikan air tawar mati di 22 unit kolam miliknya. Hal ini pun membuatnya menderita kerugian hingga 200 juta rupiah lebih. Oke. Ini 3 hari ini. Oh, 3 hari ini. Nah, 3 hari ini. Penyebabnya apa sih, Bu? Ini penyebabnya ya dari angin. Oh, cuaca. Cuaca sih ya nggak terlalu ini ya, angin gelombang kencang. Terus ini air bawah tuh naik. Oh, yang kotoran itu pada jadi naik. Bukannya di sini, dari sana, dari pinggir sana kiriman ke sini. Nah, gitu arusnya. Kondisi gelombangnya tinggi sekali. Kalau dihitung kolam ini 22 kolam. 22 kolam, Ibu. 22 kolam kena. Ini ukuran ikannya sebentar lagi panen kayaknya, Bu. Sebenarnya bentar lagi udah panen. Bisa panen udah bisa panen. Oh, siap panen karena masih menunggu ikan agak besar tapi cuaca seperti ini, Bu. Iya. Diperkirakan kerugian Ibu berapa sih, Bu? Ini sih bisa 200 juta lah. Mohon izin pimpinan Rahmat, kami mohon maaf. Perkenalkan kami Kabidokes Polda Jabar. Seizin Pak KSPN ingin menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa. Mohon izin pimpinan Rahmat dan anggota Dewan terhormat bahwa kami selaku Kabidokes awal rekrutmen adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan baik MMPA atau kesehatan jiwa di awal pertama. Kemudian oleh spesialis jiwa. Kemudian dengan adanya siswa seperti ini, KSPN membuat surat ke kami. Kemudian spesialis jiwa, kami tidak hanya level spesialis jiwa, namun kami harus spesialis jiwa yang subspesialis. Kami ambil dari rumah sakit jiwa di provinsi, di Cisarua adalah, dan hasilnya di situ mohon izin bahwa siswa dinyatakan tidak ada gangguan jiwa, mohon izin. Kami coba bacakan kesimpulan. Jadi kami sampaikan, mohon izin pimpinan rapat dan ketua komisi 3. Kesimpulannya kami baca. Jadi kami selaku Kabidokes awal seleksi spesialis jiwa. Begitu kasus seperti ini kami harus tingkatkan. Dan spesialis yang kami konsulkan adalah spesialis jiwa subspesialis khusus forensik. Adalah beliau atas nama Dr. Adi Kurnia Surawijaya bersama tim Dr. Bianda, kemudian Limanar spesialis sarjana psikologi, dan Seli sarjana hukum selaku sekretaris. Izin kami sampaikan kesimpulannya. Pada terperiksa Valiano Boni Rafael saat ini tidak ditemukan adanya tanda atau gejala gangguan jiwa yang cukup bermakna yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kedua, terperiksa dinilai masih memiliki potensi yang dapat mendukung dan menjalankan
tugas dalam menjalankan pendidikannya. A. Memiliki potensi kecerdasan yang tergolong rata-rata di atas IQ 109 atau skala PM 60. B. Memiliki fungsi berpikir cukup memadai untuk memahami pekerjaan yang teratur dan terstruktur. Yang ketiga, terperiksa dinilai memiliki beberapa kerentanan yang perlu diantisipasi agar mampu menjalankan tugas dalam menjalankan pendidikannya dengan baik, yaitu terperiksa memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide pikiran yang cukup baik, hanya saja cara berpikirnya yang kurang matang dan cenderung mencari solusi yang cepat dan instan ketika menghadapi suatu permasalahan atau menghadapi situasi yang dalam tekanan, dan terperiksa memiliki kebutuhan yang cukup besar dalam menonjolkan diri dan mendapatkan pengakuan orang lain, sehingga menjadikan terperiksa rentan untuk mengalami permasalahan karena sikap dan perilaku yang disalahartikan oleh lingkungan yang belum mengenalnya. Ini hasil seorang spesialis subforensik yang kami lakukan selaku penanggung jawab. Itu surat itu dari mana, Ibu? Bapak mohon izin menjelaskan. Itu surat adalah hasil dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar yang selama ini saya minta kepada Kapolda Jabar. Terlampir suratnya, saya pernah meminta pada tanggal 17 bulan Desember, tidak berbalas, dan pihak Kompolnas pun meminta tidak berbalas, dan saya pun meminta kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua juga tidak dibalas, karena yang memohonkan pemeriksaan adalah pihak dari Polda Jabar, di mana di sini permohonannya dari Pak Kabid Dokes. Tetapi Bapak, mohon maaf saya menyampaikan, pada saat paparan saya mengambil anak saya pada tanggal 11 Desember, saya masih ingat di mana ada dari bak psikologi mengemukakan bahwa anak saya hasil pemeriksaannya NPD, Narcissistic Personality Disorder, psikopat, gangguan jiwa, dan di mana itu saya hadir yang menyampaikan di sini dengan siapa? Dengan Ibda Feren, beliau yang menyampaikan. Ada orangnya, Bu? Ada, Bapak. Pak, silakan Pak dikonfirmasi ini. Orangnya yang mana, Bu? Ada, dengan Polwan. Biar mumpung ketemu, disampaikan aja, Bu. Karena mohon maaf. Nanti dulu, Bu. Ngomong lah, kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Ya, Bapak. Ya, gitu ya. Iya, silakan. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya, Bu? Mohon izin pimpinan sidang, kami dari Bab Psikologi Polda Jawa Barat izin menyampaikan nama Ibda Feren Azahra PD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan, contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob, dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya. Ibu Feren. Siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin, untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi disampaikan Kabid Dokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan sidang. Itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabid Dokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Feren itu dipatahkan oleh Kabid Dokes. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu?
Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan, dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari, yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan sidang. Tadi mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan pada saat paparan. Oke, dah. Hah? Sebutkan. Disampaikan Bu Feren. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang, izin. Ya. Izin kami sebutkan ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin, untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu, lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Feren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian, analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak, dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini, nggak bisa begini Pak. Kalau begitu nggak ada yang sehat juga. Nggak boleh ini, Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Nggak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini nggak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak. Bapak nggak mau Pak? Pak, ini mantan jenderal. Sayang Pak. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Presiden Prabowo Subianto melempar pernyataan keras akan menyingkirkan siapa saja yang tidak patuh dan tidak mau bekerja untuk rakyat. Orang-orang terdekat Presiden bahkan juga mengakui ada yang tidak selaras
dan sevisi dengan Presiden Prabowo. Jika benar siapa menteri yang akan di-reshuffle, pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya di studio ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Rio. Terima kasih sudah di studio pagi ini. Siap. Melalui Zoom ada Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Noel. Pagi. Terima kasih Bang sudah bergabung di diskusi pagi ini. Dan politisi Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selamat pagi Bang Doli. Pagi. Terima kasih Bang sudah bergabung. Terima kasih Bapak-bapak. Pagi ini saya ke Bang Noel. Bang Noel, Presiden ada apa nih? Pernyataan keras. Jika tidak bekerja untuk masyarakat, saya akan singkirkan untuk para pembantunya. Ini dari Gerindra sendiri meresponnya seperti apa? Ya, emang itu kan karakternya Pak Presiden kita, Pak Prabowo ya. Dia harus mempertegas posisi dia sebagai pemimpin rakyat. Jadi wajar ketika pernyataan-pernyataan itu keluar, ya kan? Karena ini dia bekerja untuk rakyat. Dia sudah wakafkan hidup dan nyawanya untuk rakyat dan bangsa ini. Jadi kalau ada yang main-main, ya dia akan singkirkan. Karena memang beliau pemegang hak prerogatif itu sendiri dalam melakukan reshuffle dan sebagainya. Nah kita sebagai pembantunya ya harus patuh dan juga harus mampu menerjemahkan apa itu menjadi keinginan presiden kita. Nah, saya selama ini memahaminya bahwa tiap pidato dan arahan ya kita harus mampu mengimplementasikan di bawahnya. Gitu. Tapi kalau soal apa yang disampaikan Pak Prabowo, ada menteri yang dablek dan sebagainya, kemudian sebetulnya itu sudah diingatkan waktu kita di Hambalang. Kalau yang tidak sepakat dengan kebijakan saya, ya silakan keluar. Lanjut lagi di Magelang, pernyataan untuk keluar. Nanti kalau nggak salah 3 kali 4 kali pernyataan Prabowo soal presiden kita Prabowo menyampaikan hal itu. Nah kemudian hari ini menyampaikan di haranya HUT-nya NU, saya rasa itu saya nggak kaget lah ya. Kemudian kan karena memang dia punya standar ya, standar kinerja. Mungkin dia berharapnya begini loh menteri ini kerja nih gitu loh. Nah entah siapa orangnya, menurut saya itu bukan domain saya, karena Pak Presiden yang tahu, karena cuma Presiden punya hak untuk mengevaluasi siapa kabinetnya. Karena kan saya juga kabinet, Presiden juga punya hak untuk mengevaluasi saya di kementerian khususnya di ketenaga kerjaan, kayak begitu kira-kira. Oke Bang, tapi apakah benar katanya sudah di kantong Pak Prabowo nih nama-namanya yang mau di reshuffle? Ya pertama saya nggak pernah tahu kantongnya Pak Prabowo, tapi saya yakin sekali. Saya yakin sekali lah, dia kan pemimpin pasti tahu siapa yang kurang begitu maksimal kerjanya. Karena saya nggak pernah ada di kantongnya, ya saya kurang tahu lah. Oh berarti abang sangat pasti bahwa Immanuel Ebenezer tidak ada di kantongnya Pak Prabowo saat ini nih Pak? Mudah-mudahan insya Allah, karena kan kita juga melakukan apa yang sudah dilakukan dan menjadi perintah Presiden lah. Jadi kemudian ada yang menteri atau kabinet yang menurut Presiden kurang memuaskan, kan Pak Presiden punya hak untuk menyampaikan itu. Tapi dalam hal ini saya bukan domainnya, tidak mau saya menjadi hakim buat menteri atau kabinet di kabinet merah putih. Yang punya hak itu cuma Presiden sebagai pemilik hak prerogatif. Oke, saya ke Bang Doli, Waketum Partai Golkar. Bang Doli, koalisi menanggapinya seperti apa pernyataan keras Pak Presiden? Saya kira pernyataan Pak Presiden itu sudah beberapa kali disampaikan ya, dan memang seharusnya begitu ya. Kita lihat sikap tegas Pak Prabowo sebagai presiden misalnya terhadap korupsi ya, kita harus perangi, kita harus musuhi, kita habisi dan segala macam. Nah sama tegasnya bahwa Pak Prabowo menunjukkan komitmennya agar beliau dan seluruh jajarannya itu bekerja berkomitmen untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nah kalau di luar itu ya dia pasti akan mengambil sikap yang tegas. Jadi betul tadi udah beberapa kali sebetulnya itu disampaikan, dan menurut saya itu bagus ya, agar semua kita termasuk para pembantunya di kabinet itu bekerja dengan serius untuk kepentingan rakyat dan bangsa serta negara. Itu yang pertama. Yang kedua soal reshuffle, ya kita sama-sama tahu semuanya bahwa dalam peraturan perundang-undangan di negara kita itu adalah hak prerogatifnya seorang presiden, gitu ya. Jadi perlu atau tidak reshuffle
kemudian siapa yang akan di-reshuffle, kapan itu dilaksanakan, itu sepenuhnya adalah hak prerogatif atau kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Dan yang paling tahu juga, kalaupun misalnya sudah dianggap perlu untuk melakukan reshuffle, ya siapa yang akan reshuffle, itu penilaian, evaluasi yang paling tahu Pak Presiden, karena beliau yang mengangkat dan menunjuk para menteri-menteri itu dengan alasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dan kemudian beliau juga yang pasti akan paling tahu kenapa harus, siapa menteri yang harus tetap, siapa yang akan diganti, dengan alasan dan pertimbangan yang saya kira menurut standar penilaian beliau sebagai presiden. Gitu. Oke, Bang Doli, sebagai partai yang berada di koalisi pendukung Prabowo Gibran, apakah mungkin saja Golkar siap pada akhirnya jika hak prerogatif presiden dilakukan dan mereshuffle salah satu kader terbaik Golkar? Ya, saya kira semuanya kita harus taat pada peraturan perundangan itu. Ya, ini kan bukan suka atau tidak suka, siap atau tidak siap gitu loh. Bahwa itu adalah peraturan yang sudah kita sepakati, konsensus konvensi yang sudah kita sepakati gitu. Dan itu sepenuhnya hak ya. Hak itu kan nggak bisa kita halangi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semuanya harus siap gitu. Tapi yang jelas Partai Golkar ya, sejauh ini kita sudah mengirimkan ya kader-kader terbaik kita, ada 8 orang yang untuk bekerja membantu Pak Prabowo sebagai presiden, dan kita pasti mengirimkan orang-orang terbaik ya, termasuk salah satunya adalah ketua umum kita yang selama ini sudah teruji ya soal kemampuan dan pengalamannya baik untuk kepentingan bangsa dan negara maupun di partai gitu. Dan kemudian juga sudah punya pengalaman panjang untuk menjalani tanggung jawab itu. Dan yang paling penting adalah mereka itu adalah, atau kita semua adalah orang-orang yang loyal kepada presiden, bekerja semata-mata untuk mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara kita. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, melihat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini, apakah kita sudah bisa menilai sebenarnya kinerja dari para pembantu presiden ini? Ya, pertama kita harus melihat tax reshuffle yang disampaikan Presiden kemarin dilakukan di tengah harlah Nahdlatul Ulama. Nah, konteksnya saya kira menarik. Kenapa? Kurang dari 1 menit hal itu disampaikan, tapi ada 2 keyword yang ingin saya garis bawahi. Ndablek dan bandel gitu. Artinya itu mungkin semacam puncak dari kekesalan dan kekecewaan Presiden terhadap beberapa peristiwa terakhir yang viral. Kita sebut saja ada LPG 3 kg, kemudian ada soal pagar laut makan tanah, pagar makan laut, seperti itu. Terus ada soal PPN yang tidak jadi naik, yang kemudian dalam tanda petik Presiden ini harus menjadi damkar untuk memadamkan kecerobohan bawahan berkobarnya api ini ya, pembantu Presiden ini. Nah, termasuk menteri di demo juga kemarin itu. Persis gitu. Artinya apa? Artinya kalau pola semacam ini diteruskan, ini bisa menjatuhkan wibawa Presiden, reputasinya, approval ratingnya. Ya kita tahu di Bank Kompas ngasih lumayan cukup tinggi 80,9. Indikator juga mirip, LSI juga demikian. Tapi ketika ada potret di mana survei-survei yang tidak menggunakan multi-stage random sampling, pendekatannya kualitatif, panel, Selios misalkan, itu jauh di bawah angka tersebut. Nah, maksud saya objektivitas kita melihat kinerja ini harus utuh. Supaya apa? Supaya para menteri ini tidak terlena, dan yang sudah mendapat kartu kuning, seperti batik saya warna kuning hari ini, itu benar-benar... Saya kira batiknya mau Golkar juga. Bisa juga. Bisa macam-macam tafsirnya. Tapi yang jelas kartu kuning ini alarm keras dari Presiden. Dan 2 kali beliau diwawancara juga setelah selesai pidato, kemudian wartawan tanya, doorstop, sama, ya saya bereskan, saya singkirkan. Itu kan keras sekali. Diperkuat dengan pernyataan Don Dasko kan, ada yang nggak seirama. Ya biasanya kalau yang ringan-ringan Mas Teddy biasanya. Tapi kalau Don Dasko sudah ngomong juga, ini bahaya barang. Oke, berapa peluang sebenarnya dari pernyataan Anda, dari keyword yang Anda analisis di Harley NU kemarin, peluang terjadinya reshuffle? Nanti pun bisa setelah saya ngomong. Jadi kapanpun bisa, siapapun bisa kena. Tapi yang jelas kemungkinan itu ada. Apalagi sudah terucap oleh Pak Presiden. Pak Presiden ini kan gaya bahasanya low konteks ya. Ngomong apa adanya tanpa tedeng aling-aling, iya, enggak.
Nggak bisa beliau abu-abu. Nah, ketika beliau sudah ngomong di Harla NU, organisasi terbesar umat Islam, artinya apa? Beliau bersama publik. Kalau publik kecewa, kalau publik kesal, dia akan mengikuti arus itu. Walaupun beliau bersama koalisinya. Tapi ini saya kira masukan positif, sinyal baik buat publik bahwa Presiden memikirkan rakyatnya, seperti itu. Sampai 80% kemungkinan ini akan terjadi reshuffle? Saya belum berani bilang, karena idealnya reshuffle setelah 100 hari gitu. Ini minimal 6 bulan lah. Tapi kalau misal kekecewaannya bertumpuk, menteri-menterinya perilakunya buruk, buat kebijakan tanpa sosialisasi dan seterusnya, ya bisa lebih cepat. Karena kalau tidak, ini bisa membahayakan legitimasi, approval rating, dan seterusnya. Berarti menurut Anda 100 hari bisa menjadi tolak ukur ya dari Presiden untuk mengganti ataupun mereshuffle kabinet? Bisa, kalau perilaku menterinya sangat buruk. Oke, saya ke Bang Noel. Bang Noel, urgensi ternyata 100 hari bisa dijadikan tolak ukur untuk mereshuffle kabinet jika perilakunya buruk. Tanggapan ini seperti apa? Ya, Presiden nggak pernah mengukur 100 hari. Setiap hari dievaluasi kita. Ya. Jadi kalau ukurannya 100 hari mungkin versi publik ya, tapi versi kita, kebetulan saya di kabinet, setiap hari itu kita diingatkan, dilihat kerjanya, dilihat semuanya. Artinya Presiden punya standar tersendiri lah dalam menentukan kinerja para kabinetnya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi menurut saya ya kita tetap lihat ke depan nanti lah. Karena biar gimana pun ini kan Presiden Prabowo ini kan presiden yang nggak sungkan lah ya menyampaikan ketidaknyamanannya ke publik. Artinya Presiden ini benar-benar presiden yang diandalkan oleh rakyat. Makanya rakyat ini bangga sekali lah ya. Punya presiden yang lugas dalam menyampaikan dan juga tegas. Karena dia nggak punya kepentingan apa-apa. Bahkan di dalam Harla quote NU itu, yang saya takutkan cuma satu, mengkhianati rakyat. Dan yang ditakutin itu doang. Itu saya takut soal itu. Karena saya sudah diberi mandatnya mandat luar biasa, full, kemudian dia mengkhianati dan mengecewakan. Itu yang dia khawatirkan, saya nggak mau. Makanya sebelumnya bahkan Presiden menyampaikan, kalaupun saya sendiri memimpin bangsa ini. Itu sampai begitunya tuh. Ya. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Doli. Ini ada pernyataan dari Mas Agung tadi bahwa salah satu menteri yang mendapat evaluasi adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang juga merupakan ketum Golkar. Tapi sebelum Bang Doli menjawab, kita usai jeda berikut. Saudara, terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Melalui Zoom ada Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra, dan Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Saya ke Bang Doli untuk melanjutkan tadi. Bang Doli, seperti yang disampaikan oleh Mas Agung Baskoro, salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan yang diambil oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Bagaimana Abang melihat bahwa pernyataan Presiden ini persis setelah kebijakan LPG? Iya, saya kira kan tadi saya katakan bahwa pernyataan ini sudah disampaikan juga beberapa kali ya untuk mengingatkan khususnya kepada para pembantunya, para menteri-menterinya untuk senantiasa alert gitu ya, terus kemudian sungguh-sungguh serius bekerja sesuai dengan tugas fungsi pokoknya terhadap kepentingan bangsa, rakyat, dan negara gitu loh. Nah, jadi sebetulnya kita juga jangan kemudian berspekulasi, terus kemudian apalagi bertendensi kemudian punya opini sendiri menilai satu persatu menteri, kinerja menteri dari Pak Prabowo ini. Karena yang saya katakan tadi, yang paling punya hak, yang paling punya kemampuan untuk bisa menilai para kabinetnya itu adalah Presiden sendiri. Nah, itu yang saya katakan. Jadi kita juga jangan kemudian tadi itu berspekulasi, wah nanti ini yang akan di-reshuffle, ini akan ini gitu. Karena tadi ya, saya kira kan penilaian terhadap kinerja menteri itu kan nanti pada akhirnya dinilai secara akumulatif ya. Dan itu bukan mulai hari ini atau 2 hari, 2 minggu terakhir saja. Mungkin saya kira dari pertama kali menteri-menteri itu dilantik gitu ya, saya kira sudah di situ mulai
start penilaian itu gitu loh. Mulai dari pertama sampai hari ini dan sampai kapan nanti terjadi perlunya terjadi reshuffle itu gitu loh. Nah, yang kita tidak tahu kapan gitu kan. Karena yang paling tahu itu Pak Presiden. Berarti Abang tidak melihat bahwa pernyataan Pak Presiden kemarin itu untuk secara khusus menegur ataupun ditujukan pada Ketua Umum Anda? Saya kira itu pernyataan umum ya, berlaku pada semua jajaran Pak Presiden ya, untuk hati-hati ya, kalau tadi pakai bahasa kartu kuning gitu ya, bahwa kita harus betul-betul berkomitmen bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara gitu, dan itu berlaku pada siapa saja jajaran yang selama ini membantu Pak Presiden. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa menteri yang memiliki catatan kurang perform di 100 hari pertama Prabowo Gibran ini. Kalau melihat ada isu terkait dengan yang lagi viral, penghematan anggaran, menurut Anda ini bagian dari keinginan Presiden Prabowo untuk fokus dan juga mungkin saja menyasar menteri-menteri yang mengurus terkait dengan anggaran ini? Salah satunya, salah duanya bisa karena kemarin kan soal PPN yang tidak jadi naik juga viral dan memberikan kegaduhan, sebagaimana soal LPG juga. Jadi dua peristiwa viral yang besar itu, selain pagar makan laut, yang ketiga yang menghebohkan publik dan itu menjadi concern utama Bapak Presiden. Tapi sebelumnya saya melihat bahwa mata anggaran yang sekarang dihadapi oleh Pak Prabowo ini kan pewarisan dari Presiden Jokowi. Jadi kritik dan evaluasinya justru bukan kepada para menteri, tapi kepada Presiden sebelumnya, karena ini digunakan itu, kecuali memang ada semacam RAPBN revisi ya, revisi supaya ada perbaikan karena ada penambahan menteri, kemudian ada nomenklatur baru dan seterusnya dan sampai hari ini belum ada revisi APBN revisi itu, dan saya kira ini masukan ataupun kritik untuk Presiden Jokowi bahwa kenapa bisa semacam ini posturnya semacam itu. Jadi untuk para menteri sebenarnya relatif lebih aman kalau ngomong soal penghematan. Justru yang ingin saya elaborasi adalah ketika ada arahan sinyal reshuffle, ada banyak semacam alasan yang biasa dilakukan Presiden dari periode ke periode. Yang pertama, checklistnya itu soal pertimbangan politis, Mas. Pertimbangan komposisi, power sharing, ya, kalau ada yang masuk, ada yang berkurang, semacam itu. Katakanlah ketika politik nasi goreng itu jadi dimasak misalkan, otomatis ini masukan juga buat Koalisi Indonesia Maju Plus. Siapa yang bertambah, siapa yang berkurang, siapa yang disesuaikan, seperti itu. Yang kedua, pertimbangan yuridis. Ada nggak menteri-menteri yang terkait kasus hukum atau kasus etis? Ya, yang dalam 100 hari ini sempat terelaborasi oleh publik misalkan. Yang ketiga, karena soal-soal teknokratis, meritokratis, soal kinerja. Ini yang jadi soal. Kalau 3 checklist ini masuk ke dalam figur seorang menteri, hati-hati itu. Tadi Anda menyebut soal PPN 12%, ini warning, tanda peringatan buat Menkeu, Sri Mulyani? Ya, salah satu, salah duanya bukan hanya Menkeu ya, karena ada banyak di bawah Presiden, bagian keuangan, bisa juga perekonomian dan seterusnya. Bagaimana mereka melihat pasar publik ketika ada kebijakan ini. Kenapa tetap kok diteruskan sampai harus Presiden turun tangan semacam itu. Jadi saya melihat ini warning yang memang bisa ditempatkan ke semua peristiwa yang viral tadi. PPN 11-12% yang tidak jadi naik, tabung gas LPG, dan pagar makan laut itu. Nah, dan di luar itu semua ada nggak menteri ya yang memang punya problem tadi, politis, yuridis atau etis maupun teknokratis. Kalau kita berbicara ke depan soal reshuffle ini, menurut Anda apakah akan lebih terkait dengan teknokratis tadi soal kinerja ataukah lebih politis sebenarnya terkait dengan konsolidasi yang masih ingin dibangun oleh Presiden? Kalau saya melihat tiga-tiganya itu, karena ada beberapa menteri yang tiga-tiganya udah masuk nih barang. Ya, politisnya masuk, etisnya, yuridisnya kena, kemudian teknokratisnya dapat. Jadi ya kalau bicara 3 hal ini yang selama ini terjadi dari sejarah periode Presiden dari masa lalu sampai sekarang, 3 hal ini yang biasanya terjadi. Dan di 100 hari ini ada berapa menteri yang sudah masuk 3 hal ini. Dan saya kira harus hati-hati. Seperti itu. Kalau misalkan kita dari data ataupun analisis yang dilakukan oleh Mas Agung, siapa saja Mas yang sudah masuk ini?
Dan saya kira ini di kantongnya Bapak Presiden. Saya kembali ke Bang Noel. Tapi kan kita tahu 3 peristiwa viral itu sudah mengemuka ya. Dan otomatis itu jelas sinyalnya kartu kuning. Gitu. Nah di luar itu ya saya mencatat ada Pak Natalius Pigai misalkan Menteri HAM. Dia kemarin sempat agak blunder soal peningkatan anggaran 20 triliun. Kemudian ada pidato beliau yang agak kontroversial ya. Kemudian ya kita bisa cek juga ada beberapa menteri yang harus fokus dengan kasus hukum terkait judi online misalkan. Kemudian ada juga menteri-menteri yang memang ya ada problem soal etis tadi di demo sama ASN-nya ya. Ristek dikti semacam itu. Itu kan belum pernah saya dengar ya menteri di demo bawahannya. Kemudian di demo lagi soal tukin semacam itu. Ini kan bahaya kalau seperti ini. Ya kalau misalkan bawahan sudah tidak respect dengan atasan, saya kira ini bisa berdampak panjang bukan hanya ke menterinya tapi kepada presiden juga. Nah sehingga hal-hal semacam itu perlu digarisbawahi dengan sangat tegas, keras. Kalau ini terjadi lagi, terulang lagi, nggak ada kata lainnya kartu merah seperti itu. Kartu merah. Bang Noel melihat bahwa presiden saat ini sudah ingin lebih kerja dan kerja nih. Tidak ada politis lagi ataupun lebih minim politis dalam reshuffle kalau jika terjadi dilakukan nanti. Dari tanggapan Bang Noel sendiri seperti apa? Iyalah, artinya gini, udah fokus pada kerja aja nih, kerja kerakyatan ini penting karena kita kan ada narasi besar yang akan kita lakukan yaitu terkait menghadapi 2045. Di mana narasi itu ada yang bicara tentang Indonesia unggul, kita harus menjadi bangsa unggul. Nah, Prabowo itu marah dengan hal kayak begini. Ini kita punya cita-cita besar. Jangan diganggu dong cita-cita ini. Ayo sama-sama kita bangun. Kenapa koalisi ya, ini gemuk, super dan sebagainya? Kenapa begitu banyaknya kabinet? Ya karena itu dia mau bertarget untuk mencapai yang namanya 2045. Dan sampai sebegitunya presiden itu berpikir jauh. Gitu loh. Dan kita kan senang sekali ya punya pemimpin itu sangat visioner. Dan kita tidak mau hal-hal ini diganggu dengan hal-hal yang teknis gitu loh. Dan saya yakin sekali lah ya di meja presiden itu sudah ada nama-nama yang sekiranya dievaluasi. Mungkin itu termasuk saya gitu. Jadi saya sih tidak terlalu khawatir. Karena presiden ini selalu memotivasi, mengenjot para kabinet. Kerja. Kau kalau nggak kerja saya akan evaluasi. Kalau kau masih ndablek, bandel, nakal dan sebagainya. Saya punya hak prerogatif, kayak gitulah pesannya kira-kira. Udah jangan main politik lagi, sudah bekerja aja untuk rakyat, gitu loh. Udah jangan bicara hal-hal yang kira-kiranya malah merusak citra pemerintahan yang jelas-jelas keberpihakannya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Ini udah all out nih. Makanya ya nanti kan ada proses sejarah dan proses waktu. Jadi yang nggak kerja itu pasti ketinggalan tuh dengan orang yang kerja-kerja. Gitu loh. Artinya nanti juga sejarah akan mencatat nih orang ini nggak bekerja. Rakyat kan harus sangat ekspektasi tingginya ke Presiden Prabowo ya. Ini ekspektasi rakyat itu luar biasa tinggi sekali. Itu sampai ya kita lihat beberapa lembaga survei menaruh posisi Pak Prabowo di 80,9 approval rating. Jadi menurut saya ini menjadi tantangan, challenge buat kita semua agar ke depan para pembantu termasuk saya ya seharusnya mampu menerjemahkan apa itu menjadi keinginan presiden. Karena kan kita selalu di briefing dengan pidato-pidato yang luar biasa, semangat. Makanya saya kadang-kadang kalau Pak Prabowo menyampaikan arahan senang sekali, saya benar-benar lihatin. Makanya di memori otak saya ini cuma isinya pidato presiden aja. Makanya saya nggak khawatir melakukan tindakan-tindakan terkait ketenaga kerjaan. Gerakan saya didukung presiden, backing saya. Ditambah lagi dukung instrumen negara yang lain, misalnya kepolisian dengan adanya Des Tenaga Kerja, Kapolrinya luar biasa. Ditambah lagi Jaksa Agung ya. Walaupun kita lihat ada kelemahan di hakim lah ya, yang begitu luar biasa. Presiden langsung merhatiin kesejahteraannya tiba-tiba. Presiden dihianati, tapi nggak apa-apa lah itu. Kita lihat kita masih punya harapan yang cukup besar lah dalam mencapai 2045. Semoga program-program prioritas ini bisa menjadi bahan untuk ke depan kita ini lebih baik, khususnya makan bergizi gratis ya.
Itu kan makan bergizi gratis itu bukan soal mengenyangkan rakyat, tapi memberi nutrisi yang hebat untuk rakyat ini. Terima kasih. Oke, Bang Doli, kalau melihat dari sikap Pak Presiden sendiri, dari Golkar sendiri melihat bahwa jika memang pada akhirnya tindakan atau isu reshuffle ini memang akan dilakukan, apakah lebih baik Pak Presiden evaluasi dulu, ngobrol dulu, ataukah memang langsung saja mengambil keputusan? Saya kira Pak Presiden tahu apa yang akan dilakukan ya, apabila misalnya sudah diambil keputusan oleh Pak Presiden bahwa akan terjadi reshuffle. Soal mekanisme, caranya, kemudian penjelasannya, saya kira ya Pak Prabowo ini kan ya kepala negara, kemudian ya seorang negarawan ya, yang sudah cukup panjang sejarahnya di politik, kepemimpinannya kita juga lihat sudah teruji gitu ya. Saya kira Pak Prabowo tahu bagaimana cara nanti untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah ketika memang beliau memutuskan untuk melakukan reshuffle gitu ya. Saya kira kita semua akan memberikan sepenuhnya kewenangan itu kepada Pak Presiden. Dan kita tidak bisa juga mengatakan suka atau tidak suka, mau tidak mau, karena itu memang hak prerogatifnya beliau, kira-kira begitu. Oke, seperti Bang Noel tadi, Bang Doli, apakah mungkin saja jika memang ada evaluasi yang dilakukan Presiden, apa sebenarnya ingin disampaikan oleh Golkar jika pada akhirnya reshuffle ini jadi dilakukan? Apakah perlu mempertimbangkan soal politisnya atau lebih ke soal kerja profesional, orang-orang profesional yang dimasukkan? Ya, saya kira di Indonesia ini kan sistem kita sistem presidensial, gitu ya. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa dari pemilu ke pemilu, mungkin karena memang kultur kita ini adalah kultur gotong royong, kebersamaan, gitu ya, membangun sinergitas, gitu. Dan kemudian pada saat pencalonan presiden itu kan itu juga didukung oleh sama-sama dan koalisi. Tidak ada selama ini pengalaman satu calon presiden wakil presiden yang didukung oleh tunggal satu kekuatan politik gitu. Nah itu yang kemudian kita lihat selalu pasca pilpres seorang presiden terpilih itu pasti akan mengajak berkomunikasi, berdiskusi dengan partai-partai politik pendukungnya. Jadi variabel itu seperti tadi yang disampaikan oleh Saudara Agung juga tidak bisa dinafikan ya. Saya setuju tadi ada biasanya memang selama ini presiden akan mengambil langkah-langkah dalam reshuffle itu pada 3 variabel tadi itu ya. Jadi salah satunya adalah variabel tentang politis ya. Selain yuridis ada pelanggaran yuridis, ada pelanggaran hukum, etis, tapi juga saya kira khusus untuk Pak Prabowo kalau kita lihat dari pidato-pidatonya itu adalah soal performance ya, soal kinerja, apalagi diorientasikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, negara, itu juga sangat kuat menjadi pertimbangan beliau. Tetapi saya kira juga tidak mungkin juga dinafikan variabel yang 2 tadi. Kalau yang hukum saya kira semua ya, kalau memang sudah dilihat ada masalah pelanggaran, potensi pelanggaran hukum, kemudian pelanggaran etik, itu siapapun presidennya saya kira itu tidak mungkin diabaikan. Tapi tadi 3 itu, variabel politis, variabel apakah ada pelanggaran hukum atau etik, dan yang ketiga tentu tentang soal kemampuan kerja atau kinerja dari para menteri, itu akan menjadi salah satu menjadi pertimbangan dari Pak Presiden. Oke, saya terakhir ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana melihat nantinya jika memang ini akan diambil hak prerogatif presiden? Apakah perlu evaluasi bersama partai pendukung ataupun kabinetnya, ataukah langsung saja memutuskan itu? Ya otomatis ya, kalau soal teknis taktis Pak Prabowo paling paham, istilahnya kita tidak akan mengajari ikan berenang lah semacam. Tapi yang jelas begini Mas, ini kan koalisi di parlemen sudah kondusif, ya sudah aman nyaman lah gitu. Tinggal koalisi bersama rakyat nih yang belum terkondisikan karena beragam macam peristiwa viral tadi. Nah, saya lihat concern Pak Prabowo di sini nih.
Walaupun tadi nggak bisa dipungkiri ada publiknya, ada elitnya juga yang harus dirangkul, yang harus diakomodasi, tapi tone ini akan berkurang. Jadi dimensi yang akan menguat untuk reshuffle ke depan adalah dimensi teknokratis, dimensi kinerja, ya, ketimbang dimensi politisnya. Tapi bobotnya ada. Asumsikan 100% kalau ada 3 dimensi tadi, ya idealnya kan 33% tuh semuanya. Tapi sekarang pasca 100 hari bisa jadi dimensi teknokratis kinerjanya itu bisa 2 kali lipat, 60%. Karena apa? Kalau koalisi bersama rakyat, koalisi bersama publik ini tidak tercapai, ini akan membahayakan Pak Prabowo. Karena di seberang sana ada presidential threshold yang sudah dihapus 20%. Lawan-lawan Pak Prabowo di 2029 itu sudah mengintip sampai hari ini. Karena peluang mereka untuk berkontestasi ada dan dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada pilihan bagi Pak Prabowo untuk tidak profesional, kerja habis-habisan, karena kalau enggak approval rating turun, pamor kemudian memudar, ini bisa membahayakan beliau ketika mau maju di term kedua. Jadi pilihannya tiada kata lain, ya harus berkoalisi bersama rakyat, dan ketika ada pertimbangan-pertimbangan lain, jadinya itu mengikuti pertimbangan teknokratis tersebut, seperti itu. Ini tapi kalau kita melihat sejarahnya, memang kalau diambil saat ini, Presiden Prabowo menjadi yang tercepat karena Presiden Jokowi saja periode pertama 10 bulan setelah dia menjabat baru reshuffle. Kalau kita melihat dari sisi politiknya, Mas, apakah mungkin sebenarnya ini bagian dari harmonisasi untuk mengajak PDIP juga? Ada kemungkinan ke arah sana, tapi selagi nasi gorengnya belum dimasak, maka kemungkinan itu kecil, Mas. Tapi kan udah kirim minyak kan katanya. Iya, minyak urut, kemudian ada bunga yang diterima, tapi nasi goreng itu adalah puncaknya. Puncaknya. Jadi kalau belum dimasak, kita lihat dulu yang pasti-pasti seperti itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak atas diskusinya pagi ini. Terima kasih pengamat politik Trias Politika Agung Baskoro. Terima kasih politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer, dan terima kasih Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama, masih. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Kita kan sebagai pembantunya harus siap dong. Kita harus siap, dan kita pembantu presiden, ya, menjalankan tugas presiden. Saya pikir begitu, dan kita bekerja seperti kata Presiden Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi, ya, dan bisa bekerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian gitu. Saya kok belum dengar ya. Ya wajar sih setiap saat evaluasi, itu wajar. Pokoknya semua, siapapun yang dablek menyalahgunakan anggaran di luar apa yang menjadi prioritas presiden akan diganti. Ada bocoran Gus siapa? Ya belum tahu, pasti akan dievaluasi. Saya nggak tahu ya. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program
arah kebijakan presiden. Udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling ngerti hak prerogatif Bapak Presiden. Ya, oke, makasih ya. Cukup. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Pagar laut hari ini minggu depan akan kami panggil 3 PT yang di Bekasi. Yang pertama PT Tunas, ternyata dia sudah reklamasi duluan tapi ternyata belum mempunyai SHGB. Tapi dia sudah melakukan reklamasi. Nah, itu nanti kami akan join tim dengan Menteri KKP untuk melakukan proses-proses pemanggilan. Kemudian minggu depan kami akan panggil PT CL sama PT MAN untuk melakukan proses renegosiasi. Kenapa? Karena kami sudah sampaikan kemarin ini kan udah usianya 5 tahun lebih. Karena terbit tahun 2013 sampai tahun 2017. Sehingga hak kontrario aktifnya, kontrario aktusnya itu hapus karena dibatasi oleh PP 18 tahun 2021 yang itu hanya 5 tahun. Nah, karena itu yang ini kami akan panggil ajak negosiasi. Apa output negosiasinya? Tawaran pertama saya minta mereka membatalkan. Minta pembatalan. Kalau dia tidak mau proses pembatalan, kami akan menggunakan hak kami karena itu laut. Saya bilangkan saya anggap itu tanah musnah. Karena memang faktanya tidak ada tanahnya sama sekali. Yang nomor 3, kalau memang dia masih ngotot, ya kami akan minta supaya pengadilan untuk membatalkan karena faktanya juga tidak bisa. Yang keempat, kalau dia masih ngotot sekali, kami akan menggunakan pendekatan dalam konteks PP nomor 20 tahun 2021, di mana pemegang hak atas tanah, terutama kalau SHGB maupun SHGU itu kalau sifatnya pembelian hak bukan konversi, maka itu dalam waktu 2 tahun dia harus ada progres pembangunan. Saya lihat ini tidak ada progres pembangunan, sehingga itu bisa kita masukkan dalam tanah telantar juga bisa. Sedang kita kaji opsi-opsinya, nggak mungkin saya semua sampaikan menyangkut masalah strategi. Yang intinya adalah kami berusaha supaya itu batal lah, itu aja intinya. Ini tinggal masalah proses pembatalan, tinggal masalah pilihan-pilihan skenario pembatalannya. Nah, kalau soal masalah pilihan skenario pembatalannya, maka kami menggunakan itu masalah dapur kami, rahasia kami. Karena kalau saya sampaikan semua di publik nanti akan di-challenge di pengadilan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kami sudah perintahkan Pak Irjen untuk menginvestigasi masalah ini dan hari ini sudah mulai dipanggil kepala seksi pengukurannya yang di Bekasi. Kemudian karena dari sekian banyak sertifikat itu 581 hektar itu ada sekitar 25 hektar yang sertifikatnya itu diterbitkan oleh Kakanwil Bogor. Karena itu kita juga sedang akan memanggil mantan Kakanwil yang ada di sana dan pihak-pihak yang terlibat di sana. Karena ini sifatnya di Kanwil pasti akan melibatkan ada panitia B. Dan pasti kita akan juga panggil lihat bagaimana duduk perkaranya di panitia B. Kalau nanti sekiranya akan ada ditemukan unsur-unsur mens rea dan unsur-unsur kesengajaan dan unsur-unsur tindak pidana, maka kami akan koordinasi dengan APH. Kami sudah sampaikan kemarin di Bekasi, bukan orang lain yang akan melakukan menyerahkan kami, tapi saya pribadi sendiri yang akan melakukan. Kalau kelanjutan pembatalan sertifikat yang dipakai lantaran sudah ongoing proses. Jangan sekali lagi membatalkan sertifikat itu tidak gampang, tapi tetap kita lakukan. Kenapa tidak gampang? Karena setiap proses pembatalan itu berpotensi di-challenge di betul.
Nah, karena itu kita harus ikuti langkah-langkah prosedur. Endingnya, yang penting endingnya saja. Endingnya semua sertifikat yang di luar garis pantai, endingnya dibatalkan. Itu aja. 50 ya Pak, yang pertama dibatalkan. Yang udah itu 50. Udah bertambah belum Pak? Belum kami cek. Tapi itu ikuti endingnya saja. Kalau kamu ikutin prosesnya, nggak akan ini. Nah, kamu nggak akan mampu ngikutin karena itu kan prosesnya tiap hari bergantung juga. Jadi yang penting endingnya itu semua yang ada di luar garis pantai akan dibatalkan. Tapi membutuhkan proses waktu. Ada target nggak Pak? Semuanya clear Pak? Ya, aku nggak pakai target, yang penting secepat-cepatnya. Tapi kalau cepat-cepat kemudian nggak prudent dan ada proses yang dilampaui, nanti malah kita kalah di pengadilan, repot. Kita yang penting kuat tapi cepat. Ada arahan khusus nggak sih Pak? Kemarin kan sempat ketemu sama Pak Presiden ya? Terkait harga waktunya ada arahan khusus nggak? Ya kalau itu ada ya nggak bisa saya sampaikan. Namun itu arahan khusus. Kalau arahan umum ya ada. Kalau arahan khusus masa disampaikan ke wartawan juga nggak khusus lagi. Ya barangkali bisa. Arahan umumnya begini, Bapak Presiden itu kan mempunyai komitmen untuk membela rakyat. Beliau mempunyai prinsip ketegasan. Ya kita sebagai pembantunya beliau dan atas arahan beliau pasti menegakkan ketegasan itu dan tidak pandang bulu. Jangan sampai level tertentu kita tertibkan. Tapi sejauh ini kita masih menggunakan dimensi maladministrasi terlebih dahulu. Kenapa? Kalau menggunakan dimensi pidana dan sebagainya itu bukan ranah kami, tapi itu ranahnya APH. Oke? Cukup? Apa mafia tanah lagi? Mafia tanah udah sih. Kalau yang lokasi itu sebenarnya ada kontribusi cuman dari orang ATM aja atau ada kontribusi kades gitu kayak yang di Komat sih Pak? Oh yang bangga laut? Iya, yang bangga laut. Kalau nggak melibatkan kades ya nggak mungkin. Ini berarti kades siapa Pak? Ya oknum lah, saya nggak mau nyebutnya oknum lah, nggak mungkin. Yang namanya sertifikat kan butuh dokumen pendukung. Nah dokumen pendukung yang menerbitkan siapa? Pihak-pihak lain, salah satunya siapa? Pintu awalnya adalah pihak kepala desa. Nanti dari dinas Dispenda yang mengeluarkan PBB, laut ada PBB-nya, itu nanti tiba-tiba begitu nanti. Kemudian ada lagi KKPR karena HGB. Nah, nanti pasti akan ketahuan semua sedang dilakukan proses investigasi. Tapi yang jelas setiap maladministrasi atau rekayasa SHGB maupun SHM apapun di lingkungan BPN itu tidak berdiri sendiri, karena yang namanya BPN itu posisinya ada di hilir, dokumen-dokumen hulunya harus lengkap. Oke? Terima kasih. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Yang sudah dibatalkan, harusnya pengadilan eksekusi kan? Kalau eksekusi menurut aturan, sebelum eksekusi harus minta diukur dulu. Ya, betul. Di mana lokasi yang disengketakan? Apakah lokasi ini bagian yang disengketakan apa tidak? Oke? Clear ya? Nah, kemudian setelah itu kalau toh kemudian udah diukur mau dieksekusi, pengadilan negeri kirim surat kepada tembusan kepada BPN, pemberitahuan minimal supaya kita tahu. Nah, setelah kami cek, nih mana petanya? Ini lokasinya di sini kan? Setelah kami cek, ini yang disengketakan tuh ini, yang tebal ini. Ternyata setelah kami cek, ini pegang-pegang. 5 lokasi tanah ini, rumah ini tadi kami cek, ternyata di luar peta daripada objek yang disengketakan. Di 706 tadi, di luar itu. Ternyata, oke? Karena beliau beli dari masyarakat.
Oke ya, jelas ya. Nah karena itu bagaimana Bapak sekalian, kami akan langkah selanjutnya akan kami koordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang. Kemudian kami akan panggil mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Mimi Jamila kita panggil, keluarga Kayat kita panggil, dan sebagainya. Untuk apa? Pertama, mengganti. Kami akan berusaha memperjuangkan mengganti rumah yang mudah digusur. Ya kan? Kenapa? Karena beliau membangun dengan sah, membeli dengan sah, dan beliau ini kalau ada konflik korban. Ya. Beliau nggak pernah terlibat di situ semua. Harusnya kalau eksekusi pun juga harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tidak dengan prinsip-prinsip tidak kemanusiaan, main busuk itu aja. Kan itu ada orangnya. Harusnya dia approach dulu bahwa ini dulu diganti dulu kehakiman dan sebagainya. Saya kira itu Mas ya. Oke. Oke. Penegasan berarti rumah yang berada di belakang kita yang saat ini sudah dirobohkan itu di luar dari tanah yang disengketakan. Menurut data kita ya di luar 706. Ya, nanti kita buktikan bersama-sama. Kalau objek Pak Menteri ya. Pasar kan nggak punya sertifikat juga Pak. Nanti urusan lain yang pentingnya digusur dulu ini. Pak Menteri ini ada kesan nggak? Ada kesan nggak eksekusi kemarin dipaksakan gitu Pak? Saya tidak mau komentar atas tindakan atas keputusan pengadilan. Itu bukan kewenangan kami. Kami hanya mengatakan sesuai dengan aturan, tata cara dan prosedur untuk eksekusi harusnya seperti itu. Tiga langkah tadi. Soal bagaimana apakah eksekusinya benar atau enggak, saya nggak mau komentar. Itu kewenangan pengadilan. Berarti selama ini nggak ada koordinasi ke BPN sendiri? Kenapa? Berarti selama ini dari pengadilan sendiri nggak ada koordinasi ke BPN? Belum ada pemberitahuan. Sampai penggusuran itu tidak ada? Sampai penggusuran belum ada pemberitahuan dan belum ada permintaan pengukuran. Pak, berarti ini salah objek Pak, penggusurannya Pak? Pertama, salah prosedur. Harusnya melalui pengukuran terlebih dahulu. Akibat sesuai dengan PP 18 tahun 2021. Akibat belum pernah diukur, maka tidak tahu mana yang harus digusur, mana yang tidak, karena objeknya apakah sama atau tidak belum bisa dipastikan. Pak, ini PN juga katanya udah memenangkan gugatan Pak, katanya di tingkat MA sampai tingkat PK Pak. Ya kan tadi aku udah sampaikan. Kita nggak masuk wilayah itu, tadi udah aku sampaikan tadi. Menang itu perkara apa gugatannya, substansinya? Di dalam menang itu ada perintah pembatalan sertifikat dan penggusuran apa tidak? Kan tadi udah saya sampaikan. Nanti sertifikat korban ini masih sah ya Pak? Sah. Sah. Oke? Pak Menteri, Pak Menteri, rencana. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Jangan ditutupin Pak. Jangan ditutupin Pak. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.